kembali lagi di Podcast Masyarakat. Oke, kali ini kita kedatangan guru nih dari berbagai daerah yang terutama dari Jawa Barat nih. Khususnya Depok, ada Ibu Deda tepat di sebelah saya, dan yang di tengah kita ada Mbak Dwi Putri dari Jakarta. Halo guys. Dan yang paling ujung ada Mbak Aliatun dari Surabaya. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sedang ramai diperbincangan pada hari-hari ini, yaitu tuntutan dan tantangan profesi guru di Indonesia. Langsung saja pertanyaan pertama akan kita tanyakan dari perwakilan guru yang ada di Jawa Barat. Untuk Ibu Deda nih, ada satu pertanyaan. Ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara rinci dan singkat atau dengan yang jelas. Oke Bu, yang pertama nih, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi oleh para guru di Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai guru? Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Yang pertama, tantangannya adalah bahwa kerja yang sangat tinggi ya, beban kerja yang sangat tinggi ini, sehingga para guru itu berat beban kerjanya, terutama dalam hal mengajar mata pelajaran mungkin yang berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya. Banyak sekolah di Indonesia mengalami kurangnya sumber daya, termasuk sumber daya manusianya. Yang ketiga, masalah gaji. Nah, gaji yang rendah ini juga menimbulkan yang tadi ketidakfokusan ya seorang guru dalam memenuhi kebutuhannya dan harus konsentrasi juga memberikan pelajaran. Dan yang keempat, kesenjangan antar daerah ini tantangan yang justru nanti akan muncul berbagai masalah di daerah dan perkotaan. Ini juga menjadi tantangan untuk kami para guru. Yang selanjutnya itu perubahan kurikulum nih, ini juga sangat menjadi beban ya. Karena dengan kurikulum yang dirubah-rubah terus ini kita jadi bingung seorang guru itu menyampaikan pelajaran, apalagi kalau kurikulum baru itu kita kadang sulit gitu untuk memahaminya lebih cepat, sedangkan ini harus segera disampaikan ke anak murid. Kemudian berikutnya adalah dari orang tua nih, dukungan orang tua juga ya itu kurang ya si kerjasamanya atau bentuk tim yang solid gitu ya dengan guru-guru. Nah, kemudian masalah sarana prasarana ya, teknologi gitu ya, media pembelajaran. Nah, mungkin itu ya yang Ibu ketahui tentang pertanyaan tadi yang diajukan. Terima kasih kepada perwakilan guru yang ada di Jawa Barat, yaitu Ibu Deda. Ya, Jawabannya sama-sama. sangat memuaskan, sangat singkat, sangat padat, dan sangat jelas. Kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dwi Putri dari Jakarta. Ya, yang akan menjadi topik yang kali ini adalah apa saja tuntutan profesional yang diharapkan dari para guru di Indonesia untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih tinggi. Silakan dijawab. Oke, tuntutan profesi profesional guru di Indonesia itu yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Para guru diharapkan untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, penguasaan materi. Jadi guru itu harus memiliki penguasaan materi pada saat dia mengajar agar siswanya itu ketika bertanya itu dapat memahami juga gitu. Enggak materi aja sih, tapi kondisi kelas pun juga. Terus yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan pengajaran. Guru perlu mengembangkan keterampilan pengajaran yang efektif, termasuk strategi pembelajaran yang inovatif. Terus yang keempat ada adaptasi dengan perubahan kurikulum. Jadi guru itu harus beradaptasi adanya perubahan sehingga guru itu dapat menjelaskannya dengan kurikulum barunya itu dapat paham nanti murid-muridnya itu bagaimana. Terus pembinaan siswa yaitu mendorong pengembangan pribadi, etika karakter siswa yang juga merupakan tuntutan. Terus yang keenam tuh ada keterampilan kreativitas dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menginspirasi. Terus yang ke-8 itu ada penggunaan teknologi pendidikan. Jadi guru harus menggunakan teknologi pendidikan efektif untuk mendukung pembelajaran, karena kan
perubahan globalisasi itu pasti teknologi itu sering meningkat kan. Nah, jadi itu harus ada penggunaan teknologinya itu harus meningkat juga. Terus yang ke-8 tuh kepemimpinan dalam pembangunan pendidikan. Guru dapat memainkan peran kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum sekolah, pengambilan kebijakan pendidikan dan partisipasi dalam komite sekolah. Terus yang ke-9 tuh ada kemampuan kolaborasi. Guru perlu bekerja sama dengan staf sekolah. Terus yang terakhir tuh ada evaluasi kinerja. Guru harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka terhadap umpan balik dari rekan bekerja. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat berguna sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya akan kita bertanya ke narasumber yang selanjutnya, yaitu dari guru perwakilan Jawa Timur. Untuk Mbak Alia nih, bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia memengaruhi beban kerja dan tantangan yang dihadapi oleh guru? Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu memiliki dampak yang signifikan terhadap beban kerja dan tantangan yang dihadapi oleh para guru. Beberapa dampak sistem pendidikan itu termasuk yang pertama itu kebijakan kurikulum ya. Jadi kebijakan kurikulum itu perubahan dalam kurikulum nasional seringkali mempengaruhi beban kerja guru. Guru harus memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang baru sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan ini bisa memerlukan persiapan tambahan, penyesuaian dan dalam pengajaran mereka gitu. Jadi yang kedua, ketidaksetaraan akses pendidikan. Indonesia adalah negara dengan geografis yang luas, yang sangat luas ya, cukup luas, dan beberapa daerah terutama di daerah pedesaan mungkin memiliki akses yang terbatas. Dan ke sumber daya pendidikan guru ini di daerah seperti ini mungkin menghadapi tantangan. Jadi kayak kesulitannya guru itu di sini gitu. Terus selanjutnya kebijakan rekrutmen guru. Kebijakan rekrutmen guru ini dan proses seleksinya itu dapat mempengaruhi kualitas guru yang bekerja di sistem pendidikan. Jadi kalau misalnya dalam merekrutnya kita asal-asalan ya pasti yang guru yang kita dapat juga ya seperti itu gitu. Lalu kurangnya sumber daya. Keterbatasan dana untuk pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya di sekolah. Guru seringkali harus mengatasi kurangnya buku, lalu fasilitas dan alat pembelajaran yang memadai. Jadi kalau misalnya pengajaran tuh guru kadang banyak kayak kekurangan buku, kayak kitab-kitab gitu. Jadi yang selanjutnya itu kesenjangan gaji. Gaji guru Indonesia sering dianggap rendah, terutama untuk guru di daerah pedesaan. Ini dapat menjadi beban tambahan yang mempengaruhi motivasi dan kinerja guru. Selanjutnya pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan lebih banyak usaha dan perhatian terhadap siswa dengan kebutuhan khusus yang dapat menambahkan beban kerja guru. Yang terakhir, ketidaksetaraan pendidikan di daerah kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara. Guru yang mengajar di daerah ini seringkali harus menghadapi tantangan logistik untuk mencapai sekolah dan mendukung siswa. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru. Terima kasih nih atas jawaban yang sudah Mbak Alia paparkan. Mungkin untuk pemirsa nih mungkin paham yang tadi dijelaskan Mbak Alia, sangat padat, sangat singkat dan cukup jelas. Oke, setelah kita simak tadi pemaparan materi dari ketiga narasumber kita kali ini yang sudah dijawab juga dan jawabannya sangat memuaskan sekali. Dan selanjutnya yaitu saya ingin bertanya mengenai dukungan pemerintah terhadap untuk membantu mengatasi tantangan dan tuntutan dalam profesi mereka di Indonesia. Yang pertama akan saya tanyakan dukungan pemerintah kepada Ibu Rida. Ya, terima kasih. Dukungan dari pemerintah terhadap untuk mengatasi tantangan ya dan tuntutan guru itu yang pertama tentang peningkatan gaji. Mungkin gaji dan fasilitas di pendidikan di kota itu untuk tahun-tahun ini itu meningkat ya, bagus gitu ya. Namun kadang kalau di daerah itu masih kurang. Nah itu ya, jadi itu masukan untuk pemerintah. Jadi untuk lebih memperhatikan
peningkatan gaji dan fasilitas, kemudian pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, ini juga perlu guru-guru itu dikasih bekal untuk pelatihan yang berkualitas sehingga nantinya dia akan menghasilkan anak didik juga yang berkualitas juga. Selanjutnya pengembangan kurikulum juga ya, sama dukungan teknologi dan menyediakan sarana prasarana dari pemerintah. Nah, itu ya, pemerintah itu harus membackup penuh gitu ya terhadap kesejahteraan guru ya, itu seperti dengan sarana prasarananya itu, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya, benar sekali. Gimana menurut ibu-ibu Benar yang sekali lain? sih, Bu. Ya. Harus ada pembimbingan kurikulumnya juga. Jadi itu kan dari pemerintah nih ibu-ibu. Ya. Jadi kalau dari orang tua ada nggak sih dukungannya? Ada. Kalau untuk dari orang tua itu ada keterlibatan dalam pendidikan anak. Jadi orang tua itu harus terlibat dari pendidikan anak, berperan aktif anaknya. Terus kekurangan anak tuh dalam belajar itu bagaimana. Jadi kan nanti guru tuh bisa ada kan konsultasi, ini anak ibu tuh kurang ini, apakah di rumah juga seperti ini, biasanya kayak gitu. Terus ada kayak nanya-nanya juga nanti kan guru, di rumah tuh dibimbing gak sih belajarnya gitu. Udah sampai mana sih anaknya, ntar kan makanya harus ada dukungan orang tua kan seperti itu. Terus yang kedua ada komunikasi terbuka. Nah, yang tadi itu komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi orang tua tuh tahu anak tuh paham gak sih apa yang dia udah belajar di sekolah. Jadi ditanyakan kembali di rumah. Terus dukungan di rumahnya itu orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung belajar. Gitu. Jadi nggak hanya dari laptop, HP aja, tapi komunikasi orang tua tuh juga penting dalam membimbing belajar anak. Ya, betul, setuju banget ya. Baik. Iya. Dan selanjutnya untuk dukungan dari masyarakat, mungkin dari Mbak Aliatun bagaimana dukungan masyarakat terhadap tantangan pendidikan ini? Dukungan masyarakat itu menurut saya sangat berperan penting ya, apalagi kan sekolah itu ada di tengah-tengah masyarakat juga. Keterlibatan komunitas misalnya, komunitas setempat dapat berperan dalam mendukung pendidikan dengan cara menyediakan sumber daya tambahan fasilitas bagi sekolah. Entah itu dari kayak kendaraan atau kesehatan juga, mungkin puskesmas gitu. Terus mendukung guru dan sekolah. Masyarakat dapat memberikan apresiasi dan dukungan moral kepada guru. Selanjutnya, mentoring, mengadakan program mentoring di mana guru berpengalaman dapat membimbing guru baru sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman satu sama lain. Jadi kayak sharing guru antara guru itu kan perlu kan ya Bu ya? Terus dukungan untuk pendidikan inklusif. Masyarakat dapat mendukung pendidikan inklusif dengan menerima dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi kayak lebih gimana Mbak ya? Menurut Mbak gimana tuh kayak kebutuhan khusus gitu? Oh iya, jadi tuh guru tuh juga harus tahu gitu. Kan ada yang kayak agak kurang kayak ABK lah, ya. Itu ada bimbingan khusus biasanya itu di situ. Harus teliti, harus memahami karakter siswanya sehingga guru itu jadi pembelajaran itu agak lebih efektif. Jadi siswa tuh nggak sia-sia belajar di sekolah. Gitu. Sangat memuaskan. Gimana? Mudah. Mantap. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita tanyakan kepada guru-guru atau perwakilan guru yang ada di Indonesia. Untuk judul selanjutnya request di komentar, oke? Terima kasih. Kami dari Puskesmas ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.